Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita bermohon kepada Allah, kita berharap diberikan kemudahan dan diberikan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari. Bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang operasi hitung bilangan cacah dengan pokok bahasan adalah akar pangkat 2, atau nanti simbolnya seperti ini ya. Nah, langsung saja kita mulai. Kalau di pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa? Iya, betul sekali, tentang pangkat 2. Nah, di sini akar pangkat 2 itu merupakan kebalikan dari pangkat 2 itu sendiri. Jadi dia kebalikannya VS ya. Nah, akar pangkat 2 juga disebut dengan akar kuadrat. Akar kuadrat. Jadi, ketika kita punya A kali A sama dengan B, maka akar pangkat 2 dari B itu sama dengan A. Jadi ini cara membacanya adalah akar pangkat 2 dari B atau akar kuadrat dari B. Seperti itu ya. Yang seperti ini ya. Oke, paham? Oke, kita langsung mulai dengan soal latihan. Nah, penyelesaian akar pangkat 2. Yang pertama, di sini ada soal akar pangkat 2 dari 196. Maka bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama adalah karena ini akar pangkat 2 atau akar kuadrat, akar pangkat 2 gitu ya. Maka kita kasih batas dari belakang itu 2. Nah, nanti pendek saja nggak apa-apa ya. Ini hanya untuk pembatas saja. Pembatas dari apa? Yang sebelah sini atau bagian depan sini ya. Ini kita anggap dia bagian depan. Sebelah kiri ini bagian depan. Dan yang sebelah sini, nah sebelah sini, separuhnya ini ya, dari batas ini kita anggap dia bagian belakang gitu ya. Ini untuk mempermudah saja. Yang saya hapus lagi. Nah, sebelumnya untuk bagian belakang kita kerjakan dari bagian belakang dulu. Kita hanya cukup lihat angka yang paling belakang ini saja. Angka yang paling belakang yaitu angka 6 ini saja. Nah, dari angka 6 ini kita harus hafal yang kemarin sudah kita pelajari. Ini ya. 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9, 4 kali 4, 16, 5 kali 5, 25, 6 kali 6, 36, 7 kali 7, 49, 8 kali 8, 64, dan 9 kali 9 sama dengan 81. Ini kita harus hafal ya. Nah, lihat di sini Ustadz kasih warna yang berbeda. Ini Ustadz kasih warna yang berbeda. Nah, ini ada warna merah, ini juga merah. Jadi ini itu berpasangan dengan sini. Ya, biru, ganti biru juga ya, biar beda ya. Nah, biru dia berpasangan juga dengan biru. Oke. Kemudian ini hijau, ganti warna hijau ya. Hijau berpasangan dengan hijau. Kemudian hitam berpasangan dengan hitam. Sedangkan yang ini sendiri nih. Nah, ini sendiri. Lihat cara menghafalnya, enak ya. Nah, 1 berpasangan dengan 1. Nah, jadi nanti kita bisa lihat sebelah sininya. Ganti warna merah kembali. Ini 1 ini berasal dari S. 1 ini berasal dari S juga. Jadi 1 pasangannya adalah 9. S dengan S. 1, 9. Kemudian 2 pasangannya adalah 8. Paham ya? Kok
bisa ini gimana Tat? Ini ya, ini kalau kita tulis 1. Ini 9 kalau kita tulis dia 9. Jadi kita ambil huruf depan-depannya. Ini keistimewaan matematika nih, keren ya. Nah, ini 3 pasangannya adalah 7. 4 pasangannya adalah 6. Nah, ini sendiri nih, 5 sendiri. Oke, bisa dipahami ya. 1 pasangannya 9, 2 pasangannya 8, 3 pasangannya 7, 7 ya. 4 pasangannya adalah 6, 5 sendiri ya, 5 sendiri di sini. Baik, yang ini nanti itu bisa untuk menghafal ya. Ini kita hapus dulu. Pena. Oke, baik. Sekarang ketika di sini angka 6, maka dia akan ada 2 kemungkinan. Jadi kalau akar pangkat 2 itu ada 2 kemungkinan ya. Nah, kemungkinan pertama yang belakang-belakangnya 6 adalah berapa? Ini ya. Ini belakangnya 6, ini juga 6. Maka di sini adalah yang kita tulis depannya ini. 4 dan 6. Pinter, paham? 4 dan 6. Atau kalau kita sudah ketemu 1, E gitu, 4 pasti pasangannya juga E. E6, 6. Paham? Paham ya? Nah, oke, baik. Setelah itu kita ketemu, maka bagian belakang sudah ada nih, ada opsinya, ada pilihannya 4 atau 6. Sekarang kita tinggal pilih bagian depan. Pakai warna biru. Nah, kita ambil semuanya ya. Nah, karena ini cuma, kalau bagian belakang hanya angka belakangnya sendiri, kalau bagian depan nanti semua angka kita ambil. Kebetulan ini hanya ada 1 angka. Nah, jadi kita ambil semua yang di sini. Nah, untuk bagian depan kita juga menghafal hal yang sama dengan sini tadi, 1 kali 1 sampai 9 kali 9. Nah, di sini karena dia akar pangkat 2, maka asalnya dari berapa kali berapa yang hasilnya sama dengan atau mendekati 1. Catatannya angkanya harus sama ya, seperti ini ya, harus sama ya. 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya, angkanya harus sama. Silahkan pilih bebas. Catatannya adalah yang mendekati atau sama dengan bagian sini. Contoh, kita pilih angka 2 di sini. 2 kali 2 berapa? 4. Apakah 4 mendekati 1? Mendekati atau sama dengan 1? Tidak. Salah berarti. Tidak boleh lebih ya. Maka ini bukan pilihan yang tepat. Nah, berapa yang tepat? Kalau 2 kebanyakan maka kita pilih 1. 1 kali 1? 1. Oke. Berarti ini boleh. Ini kita bisa tulis di bagian sini. Nah, kemudian 1 dengan ini kita kurangi. 1 kurangi 1 itu berapa? 0 ya. Nah, setelah itu kita bandingkan. 0 lebih apa dari 1? Ulangi. 0 hasil pengurangannya ini lebih apa dari 1 dari hasilnya bagian atas ini? Jawabannya adalah lebih kecil. Karena lebih kecil, maka bagian, nanti pakai warna merah lagi, bagian belakang kita ambil antara 4 atau 6. Mana yang lebih kecil? 4-nya. Maka kita ambil adalah di sini 4. Jadi akar dari 196 itu sama dengan 14. Paham? Paham ya? Jadi kalau di sini lebih kecil, ambillah yang kecil ya. Ambillah yang kecil. Nah, kalau lebih besar gimana? Oke, kita coba yuk dengan soal berikutnya. Masih di penyelesaian akar kuadrat ya. Soal berikutnya, tambah besar sekali ini angkanya, tidak masalah.
Lihat, kuadrat berarti dia akar pangkat 2 ya. Berarti 2 batasnya dari belakang. Kita kasih batas. Oke. Karena tadi perkaliannya kita hafal, kita cukup hafalkan separuh saja. Ini disimpan dalam otak ya. Jadi bagian di sini ini disimpan dalam otak saja. Nah, tidak usah ditulis, dicoret-coret, tidak apa-apa. Kan sudah hafal gitu ya. Nah, selanjutnya kita ambil bagian belakangnya saja seperti tadi. 9 berapa kali berapa ya yang hasilnya 9? Pasti di sini ada dua kemungkinan. Berapa? Iya, betul, 3 kali 3 ini ya. 3 kali 3 itu 9. Kita ambil sini, kita tulis 3. Berarti ini T. Temennya T berapa ya? 3. Berarti temennya iya 7. Sama-sama pakai T ya. 3, 7. Nah, kita sudah ketemu bagian belakangnya. Sekarang kita ambil bagian depannya semuanya. Kalau bagian belakang tadi hanya satuannya tok, bagian paling terakhir. Kalau sekarang kita ambil jawaban depan, kita ambil semua 13. Kita pilih dua angka yang sama, yang dikalikan, hasilnya sama dengan 13 atau mendekati 13. Berapa kali berapa yang hasilnya mendekati 13? Berapa yuk? 4? Oke, kita coba. 4 kali 4 berapa? 16. Boleh tidak memenuhi syarat tidak? 16? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Iya, karena kebanyakan. Ya, bagus. Nah, kita hapus dulu. Kita turunkan karena kebanyakan. 4 tidak boleh. Kita turunkan menjadi 3. 3 kali 3. 3 kali 3 berapa ya? 9. Oke. Boleh ya, memenuhi syarat ya. Maka 3-nya ini kita tuliskan di atas dulu. Nah, terus ini kita kurangkan. 13 dikurangi 9 itu berapa? 4. Pintar sekali. Sekarang kita bandingkan. 4 lebih apa dari 3? Lebih besar. Karena lebih besar, maka ambillah yang besar. 3 dengan 7 besar mana? 7 ya, kita taruh di atasnya sini. 7. Maka akar dari 1369 itu sama dengan 37. Paham ya? Gampang ya? Nah, yang kecil tadi sudah, sekarang yang besar sudah. Nah, ada lagi kemungkinannya. Kemungkinan berikutnya, lihat penyelesaian akar kuadrat. Oke. Nah, kok besar lagi tat angkanya? Jangan khawatir, kuadrat itu adalah 2 dari belakang ya. Kita kasih batas. Seret. Kita ingat-ingat ini lagi. Kemudian kita ambil angka bagian belakang. Ini akan ada 2 kemungkinan jawaban. Yang belakang-belakangnya 6 itu mana? Oh, ini. Yaitu 4 kali 4. 4 kali 4 adalah 16. Kita tulis 4. Temannya 4. E dengan E. E4 dengan E6. Betul. Kemudian bagian depannya, biar aja ya, nggak apa-apa ya. 12 kita ambil semua. Berapa kali berapa yang jawabannya sama dengan atau mendekati 12? Berapa yuk? 3. Pinter, coba ya. 3 kali 3 itu 9. 9. Boleh ya? Kalau 4 berapa? 16. Nggak boleh ya? Maka ini kita tuliskan di atas. Setelah itu kita kurangkan. 12 kurangi 9 berapa? 3. Kita bandingkan dengan atas. 3 lebih apa dengan daripada 3? Oh, sama. Jadi kalau dia sama dengan sama, maka kita tidak bisa pilih yang kecil. Kita tidak bisa pilih yang kecil ya, ataupun yang besar. Kenapa? Karena dia sama kuat. Maka bisa ada beberapa cara ya, tapi kali ini
Ustadz pilihkan cara yang ini dulu saja biar tidak bingung dulu. Nah, maka di sini jawabannya bisa 34 ataupun 36. Ada dua kemungkinan jawaban ya. Bisa 36, bisa 34. Nah, ketika menemukan kasus seperti ini, menemukan permasalahan seperti ini, nah, salah satu cara kita cek saja. Pilih angka yang kecil dulu ya, yang 34. Kita cek saja, kita kalikan 34 kali 34. Jika nanti jawabannya sama dengan soalnya, akar dari 1296 ini, maka jawabannya pasti 34. Tapi jika bukan, maka jawabannya pasti yang 36. Gitu ya. Oke, kita coba kalikan. 4 kali 4, 16 ya. Nyimpan 1. 3 kali 4, 12 tambah 1. Iya, 13. Kemudian 4 kali 3 12 ya. Nyimpan 1. 3 kali 3 9 tambah 1 10. Kemudian kita tambahkan. Ini 6, sini 5, sini 1, sini 1. Temunya 1156. Sama enggak dengan soal? Tidak sama. Karena tidak sama, maka jawabannya bukan yang 34, melainkan jawabannya adalah yang 36. Gitu ya. Jadi ini yang sebelah sini ini untuk ngecek saja pas atau tidak ketika menemukan kondisi bagian bawah dan bagian atas itu sama. Oke, itu salah satu cara. Baik, itu saja yang kita bahas. Nanti kalian juga mengerjakan latihan di buku dengan operasi hitung sekalian ya. Operasi hitung sekalian itu tetap diingat. Yang pertama itu tentang apa? Yang pertama itu apa? Tanda kurung, pangkat, akar pangkat. Yang kedua apa? Iya, perkalian pembagian. Yang ketiga apa? Iya, penjumlahan pengurangan. Ini tetap diingat-ingat ketika kalian melakukan operasi hitung. Begitu, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.